Sebelum meletusnya Perang Dunia Pertama, tepat di benua Eropa terdapat kekuatan-kekuatan besar seperti Britania Raya, Prancis, Jerman, Austria-Hungaria, hingga Rusia. Mereka bersaing dalam banyak hal untuk menjadi penguasa sejati, mulai dari militer, ekonomi, hingga geopolitik. Kala itu Jerman yang baru menjadi negara bersatu pada tahun 1871 muncul sebagai kekuatan baru, baik itu dari sisi industri maupun militer, yang dimana kedua sisi ini sangatlah maju pada masanya. Sayangnya kemajuan Jerman ini tidak disukai oleh kekuatan Eropa lainnya. Bisa dibilang kemajuan Jerman memicu ketakutan dan kecemburuan dari kekuatan besar Eropa yang telah ada sejak lama, khususnya Britania dan Prancis. Kemudian lahirlah rivalitas di antara negara-negara kuat Eropa, khususnya dalam persenjataan. Pada titik ini, meskipun Jerman berlomba dengan Prancis dan Rusia, perlombaan senjata Jerman justru lebih kuat dengan Britania, terutama dalam angkatan laut. Sialnya, perlombaan senjata ini menyebabkan ketegangan militer yang terus meningkat, hingga pada akhirnya benua Eropa berubah menjadi benua yang penuh kecurigaan dan persaingan, khususnya antara negara-negara yang sangat kuat. Seiring berjalannya waktu untuk tetap bertahan di puncak Eropa dan menghadapi ancaman yang bisa datang kapan saja, muncullah aliansi militer antara negara-negara kuat, mulai dari Triple Alliance yang terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia, meskipun nantinya Italia memutuskan untuk keluar dari aliansi ini, serta Triple Entente yang terdiri dari Britania, Prancis, dan Rusia. Sebenarnya aliansi ini dimaksudkan untuk pertahanan saja, tetapi pada kenyataannya aliansi ini justru membuat politik di Eropa menjadi sangat tegang, karena bisa dibilang jika satu negara di antara aliansi itu berperang, maka negara di aliansi yang sama akan ikut berperang. Singkat cerita, konflik Balkan mendekati puncaknya. Balkan sendiri adalah sebuah wilayah di Eropa Tenggara yang meliputi negara-negara seperti Serbia, Bosnia-Herzegovina, Kroasia, Montenegro, Bulgaria, Albania, Rumania, Makedonia Utara, serta sebagian Yunani dan Turki. Selain itu, karena letaknya yang sangat strategis, Balkan menjadi jalur penting antara Eropa dan Asia, sekaligus wilayah yang diperebutkan oleh berbagai kekuatan besar. Terlepas dari itu semua, selama berabad-abad sebagian besar wilayah Balkan berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Namun pada abad ke-19, kekuasaan Ottoman di Eropa Tenggara sudah mulai melemah. Melemahnya Ottoman dengan cepat memicu kebangkitan nasionalisme di kalangan bangsa-bangsa Balkan seperti Serbia, Yunani, Rumania, Montenegro, dan Bulgaria yang mulai menuntut kemerdekaan dari Ottoman. Hasilnya tentu saja 5 negara ini berhasil merdeka. Sementara itu, Austria-Hungaria memperparah keadaan Balkan yang sudah panas dengan memperluas pengaruhnya di wilayah Balkan. Kala itu pada tahun 1908, Austria secara sepihak mencaplok wilayah Bosnia-Herzegovina yang berada di bawah kekuasaan Ottoman. Selain membuat Ottoman marah, aksi Austria ini juga membuat Serbia marah yang menganggap Bosnia sebagai bagian dari etnis Slavia yang sama dengan Serbia. Di sisi lain, Rusia sebagai pelindung Serbia juga mengecam aksi Austria, namun tidak mampu melakukan apapun karena Rusia masih lemah pasca Perang Rusia-Jepang. Pada tanggal 8 Oktober tahun 1912, akibat ketegangan yang terus meningkat, Perang Balkan pertama pada akhirnya pecah juga. Negara-negara Balkan seperti Serbia, Bulgaria, Yunani, dan Montenegro membentuk aliansi untuk mengakhiri kekuasaan Ottoman dan merebut wilayah-wilayahnya. Waktu terus berlalu. Tepat pada tanggal 30 Mei 1913, Perjanjian London ditandatangani yang menegaskan kalahnya Ottoman atas negara-negara Balkan, dan perang pun berakhir. Selain mengakhiri perang, perjanjian ini juga memaksa Ottoman untuk menyerahkan banyak wilayah di Balkan kepada negara-negara pemenang. Sialnya, pembagian wilayah bekas Ottoman menyebabkan ketegangan antara negara-negara Balkan. Maka tak heran apabila pada tanggal 16 Juni Perang Balkan kedua pecah. Kala itu Bulgaria menyerang Serbia dan Yunani. Tak lama kemudian perang pun meluas yang ditandai dengan bergabungnya Ottoman dan Rumania untuk merebut wilayah Bulgaria.
Pada titik ini, Bulgaria bisa dibilang menjemput kehancurannya sendiri, yang dimana pada akhirnya Bulgaria kalah telak tepat pada tanggal 10 Agustus dan dipaksa menyerahkan beberapa wilayahnya. Bulgaria harus menyerahkan wilayah kepada Serbia, Yunani, Rumania, dan Ottoman. Di sisi lain, Serbia dan Yunani adalah yang memperoleh wilayah yang paling luas. Hal ini dikarenakan dua negara ini memiliki kekuatan militer yang besar dan menjadi aktor utama dalam kekalahan Bulgaria. Setelah berakhirnya Perang Balkan kedua, bukannya tenang dan aman, wilayah Balkan justru menjadi semakin tidak stabil. Menurut para ahli, Balkan digambarkan sebagai tungku peledak Eropa. Hal ini karena ketidakstabilan politik, pertikaian dari segala sisi, dan campur tangan kekuatan besar dapat memicu perang kapan saja, yang skalanya tentu tidak main-main. Apalagi kemenangan Serbia dalam Perang Balkan semakin memperkuat ambisinya untuk menjadi pemimpin bangsa-bangsa Slavia di Balkan. Ambisi Serbia ini justru membuat Austria sangat khawatir, yang dimana Austria memiliki banyak penduduk etnis Slavia di kekaisarannya sendiri. Selain karena Austria dan Serbia bermusuhan, Austria juga khawatir pengaruh Serbia akan mendorong gerakan separatis di dalam wilayahnya, khususnya di Bosnia-Herzegovina. Gilanya, persaingan antar negara tidak hanya terjadi di Eropa saja, tetapi juga meluas ke wilayah kolonial di Asia, Afrika, dan Pasifik. Bisa dibilang imperialisme, yakni kebijakan memperluas kekuasaan melalui penjajahan, mendorong negara-negara seperti Britania, Prancis, dan Jerman untuk saling bersaing mendapatkan wilayah baru, yang dimana hal ini tentu saja menciptakan ketegangan antar negara raksasa. Waktu terus berlalu, mimpi buruk bagi seluruh rakyat di dunia pada akhirnya terjadi juga. Kala itu pada 28 Juni 1914, Franz Ferdinand yakni pewaris tahta Austria-Hungaria dan istrinya yakni Sophie dibunuh di Sarajevo, Bosnia oleh Gavrilo Princip yakni seorang nasionalis Serbia. Setelah pembunuhan ini, Austria menuntut banyak hal pada Serbia untuk segera dipenuhi, dan jika tidak dipenuhi, maka perang bisa pecah. Akan tetapi, Serbia tidak mau memenuhi tuntutan Austria, maka tak heran apabila pada tanggal 28 Juli, Austria menyatakan perang terhadap Serbia, dan Perang Dunia Pertama pun resmi dimulai. Tak lama setelah perang dimulai, Rusia langsung memobilisasi pasukan untuk membantu Serbia. Mengetahui bahwa rekannya diserbu Rusia, tepat pada tanggal 1 Agustus, Jerman menyatakan perang terhadap Rusia. 2 hari kemudian, Jerman juga menyatakan perang terhadap Prancis. Gilanya, pada tanggal 14 Agustus, Jerman menyerbu Belgia, yang dimana serangan Jerman ini membuat Britania Raya yang menjamin netralitas Belgia menyatakan perang terhadap Jerman. Dari sini, konflik berkepanjangan dan mengerikan yang dikenal sebagai Perang Dunia Pertama semakin meluas dan tentunya melibatkan banyak negara.